Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Mustika dari TKM 21D akan mempresentasikan makalah tentang keamanan layanan internet banking dalam transaksi perbankan. Internet saat ini merupakan salah satu kebutuhan pokok terutama bagi pengguna teknologi informasi. Internet sudah merambah ke seluruh bidang kehidupan mulai dari bisnis, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagai wujud kemajuan teknologi dan informasi. Dunia perbankan seolah tidak mau ketinggalan dengan kemajuan teknologi dan informasi. Buktinya sekarang ini sudah mengembangkan layanan dan jasa-jasa perbankan yang diselaraskan dengan kemajuan teknologi dan informasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam dunia perbankan terdapat berbagai macam layanan transaksi seperti setoran, penarikan, transfer, clearing, dan sebagainya. Semua transaksi tersebut sampai saat ini masih banyak dilakukan oleh nasabah bank di bank yang bersangkutan. Sehingga ketika nasabah bank ramai melakukan transaksi perbankan, maka nasabah lainnya terpaksa harus mengantri untuk dapat dilayani oleh bank. Kemudian, perkembangan teknologi dan informasi saat sekarang sudah sangat pesat, begitu juga di dunia perbankan. Dunia perbankan seolah tidak mau ketinggalan dengan kemajuan teknologi dan informasi. Buktinya, perbankan saat sekarang sudah mengembangkan pelayanan jasa-jasa perbankan yang diselaraskan dengan kemajuan teknologi dan informasi. Sebagai contoh, dunia perbankan sudah mengeluarkan suatu layanan yang bernama electronic banking. Electronic banking atau e-banking adalah layanan perbankan yang dilakukan secara elektronik. Jenis-jenis layanan e-banking pada umumnya antara lain ATM atau kartu debit, kartu kredit, telebanking atau phone banking, SMS banking, mobile banking, dan internet banking. Nasabah bank saat sekarang sudah banyak menggunakan ATM dan kartu debit. Itu disebabkan karena pada umumnya di bank sudah membatasi penarikan uang. Sedangkan kartu kredit banyak digunakan oleh kalangan tertentu karena tidak semua nasabah bank tertarik menggunakannya. Telebanking atau phone banking, SMS banking, mobile banking, dan internet banking tidak semua nasabah bank yang menggunakan layanan tersebut, hanya baru kalangan tertentu yang menggunakan, terutama kalangan bisnis. Hal ini terbukti dengan masih panjangnya antrian di beberapa bank dan mesin ATM saat melakukan transaksi perbankan. Saat ini pengguna internet sudah dapat dibilang semakin baik karena hampir setiap orang yang menggunakan perangkat komunikasi bisa terhubung ke internet. Otomatis, setiap orang yang terhubung ke internet dapat melakukan transaksi secara online. Jika dikaitkan dengan nasabah bank, kemungkinan besar rata-rata nasabah bank sudah menggunakan perangkat komunikasi atau perangkat lain yang bisa berhubungan dengan internet, sehingga dapat menggunakan fasilitas internet untuk melakukan transaksi perbankan secara online, yaitu menggunakan layanan internet banking. Tetapi ketika menggunakan internet banking, apakah sudah aman? Karena ketika menggunakan internet, perangkat komunikasi atau perangkat komputer terhubung ke jaringan global, sehingga sangat rentan terhadap serangan keamanan internet banking. Untuk itu, makalah ini akan membahas tentang keamanan layanan internet banking dalam transaksi perbankan. Tujuan penulisan makalah ini adalah supaya nasabah bank dapat mengetahui yang cukup untuk bertransaksi perbankan menggunakan internet banking secara benar dan aman. Dengan adanya pengetahuan nasabah bank tentang internet banking yang aman, diharapkan nasabah bank bisa mendapat kemudahan melakukan transaksi perbankan tertentu, kapan dan di mana saja tanpa perlu datang ke bank. Konsep keamanan merupakan sebagai kondisi atau kualitas yang bebas dari ketakutan, kecemasan, atau kepedulian. Jaringan komunikasi yang aman dapat didefinisikan sebagai suatu jaringan di mana pengguna tidak merasakan ketakutan atau kecemasan sewaktu menggunakan jaringan. Komputer dan sistem jaringan yang tidak terbatas telah memberi kesempatan untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan pendapat. Sayangnya, ketergantungan tersebut menimbulkan risiko yang baru mengancam keamanan komputer dan sistem jaringan. Dengan demikian, muncullah suatu tantangan baru untuk melindungi keamanan komputer dan sistem jaringan dari berbagai macam serangan keamanan. Terdapat 3 komponen dasar sebagai pertimbangan dalam perancangan dan pembahasan sistem keamanan, di antaranya adalah sebagai berikut. Ke-1,
Confidentiality adalah penyembunyian informasi atau sumber daya yang berkaitan dengan pencegahan akan pengaksesan terhadap informasi sumber daya yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak. 2. Integrity merupakan keandalan data atau sumber daya yang biasanya dirumuskan untuk mencegah perubahan yang tidak sah. Integritas mencakup integritas data, isi dari informasi, dan integritas asli sumber data sering disebut autentikasi. Dengan demikian, integrity berkaitan dengan pencegahan modifikasi informasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak. Ketiga, availability merupakan kemampuan untuk menggunakan informasi atau sumber daya yang diinginkan. Availability adalah aspek yang penting dalam mendesain sistem karena suatu sistem yang tidak melakukan availability sama buruknya dengan tidak ada sistem sama sekali. Availability dapat melakukan pencegahan akan penguasaan informasi atau sumber daya pihak yang tidak berhak. Internet banking secara ringkas dapat diartikan sebagai aktivitas perbankan di internet. Berikut beberapa pengertian Internet banking. Fasilitas internet banking secara umum terbagi atas dua, yaitu fasilitas non-transaksional merupakan suatu fasilitas yang digunakan hanya untuk melihat rekening atau melakukan kegiatan administrasi dan tidak tercatat dalam transaksi rekening. Fasilitasnya antara lain melihat saldo rekening, melihat transaksi terakhir, download laporan transaksi, daftar rekening, melihat gambar cek yang sudah dibayar, memesan buku cek, ganti password, download aplikasi mobile banking. Yang kedua, fasilitas transaksional merupakan suatu fasilitas yang langsung berhubungan dengan rekening dan setiap transaksi tercatat ke dalam rekening. Fasilitasnya antara lain transfer dana antar rekening, melakukan clearing, membayar tagihan seperti listrik, telepon handphone, dan air, membayar zakat, wakaf, dan sedekah, pembelian tiket, pembelian dan penjualan investasi, proses persetujuan transaksi, dan yang terakhir aplikasi dan transaksi pinjaman. Web browser, internet banking merupakan transaksi perbankan yang dilakukan melalui internet, tepatnya menggunakan aplikasi web. Untuk mengakses web yang diperlukan suatu perangkat lunak yang disebut dengan web browser. Dengan menggunakan web browser ini, web baru bisa diakses dan digunakan sesuai dengan fungsinya. Web browser yang terkenal dan sering digunakan oleh para pengakses internet adalah 1. Google Chrome adalah web browser yang tergolong sebagai pendatang baru, namun Google Chrome telah bisa menyaingi web browser lainnya. Hal ini karena Google Chrome adalah web browser yang diciptakan oleh Google yang dianggap sebagai penguasa internet. Yang kedua, Internet Explorer adalah web browser yang paling lama, bahkan hampir semua pengguna sistem operasi Windows mengenal Internet Explorer ini karena Internet Explorer secara default telah tersedia saat pertama kali menginstal Windows. Yang ketiga, Firefox, atau juga biasa dikenal dengan nama Mozilla Firefox, adalah web browser yang dikembangkan oleh Mozilla. Sampai saat Firefox adalah web browser yang paling populer dan juga handal. Selain itu, Firefox dapat menjelajah internet dengan cepat dan ringan. Yang keempat, Opera juga merupakan web browser yang tidak kalah populernya dengan web browser lainnya, bahkan Opera memiliki ketersediaan dalam versi mobile. Dari keempat web browser di atas, jika di-download menggunakan website di atas, maka websitenya akan menyelaraskan compatible web browser dengan sistem operasi yang digunakan. Kecuali untuk Safari, sistem operasinya harus menggunakan Windows. Jenis serangan terhadap internet banking. Setiap perangkat apapun yang terhubung ke internet tidak tertutup kemungkinan mendapat serangan keamanan, karena selalu ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari serangan tersebut, ataupun hanya sekedar iseng untuk menguji keamanan dari perangkat yang diserangnya. Salah satu dari layanan perbankan yaitu internet banking juga ada kemungkinan mengalami serangan keamanan. Apalagi internet banking langsung berhubungan dengan rekening nasabah di mana dalam rekening tersebut terdapat sejumlah uang sehingga banyak pihak yang ingin menjebol keamanannya. Adapun jenis serangan keamanan terhadap internet banking adalah sebagai berikut. Remote access merupakan serangan keamanan dalam bentuk
pengambil alihan atau pengendalian akses oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Remote attacks dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu 1. Phishing merupakan serangan jarak jauh yang paling sering terjadi terhadap layanan keuangan online. Seorang penyerang membuat website persis sama dengan website aslinya dan menggunakan alamat website mirip dengan aslinya sehingga tidak mudah dicurigai. Kemudian penyerang mengirimkan email ke sejumlah akun email di mana isinya memberikan link alamat website palsu yang tersembunyi untuk diklik. Yang kedua, DNS, Domain Name System Attacks. DNS attacks terbagi atas dua bagian antara lain. 1. DNS Cache Poisoning merupakan suatu cara untuk menembus pertahanan DNS dengan cara menyampaikan informasi IP address yang salah mengenai sebuah host dengan tujuan untuk mengalihkan lalu lintas paket data dari tujuan yang sebenarnya. Cara ini banyak dipakai untuk menyerang situs-situs e-commerce dan internet banking. Kedua, DNS hijacking merupakan suatu serangan keamanan jaringan komputer di mana penyerang dapat meletakkan dirinya di antara klien dan server DNS. 3. Interception. Pihak yang tidak berhak berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyandapan. Local attacks merupakan serangan yang terjadi pada komputer lokal, bisa melalui virus seperti Trojan atau perangkat lunak yang bisa merekam kunci atau sering disebut dengan keylogger. Virus komputer seperti Trojan bisa mengambil informasi dari pengguna website walaupun websitenya sudah menggunakan SSL atau Secure Socket Layer. Kemudian keylogger saat ini sudah semakin canggih, yang dahulunya hanya bisa merekam apa yang ditekan melalui keyboard, sekarang bisa merekam apa saja yang diklik menggunakan mouse sewaktu mengakses website, walaupun website sudah dilengkapi dengan virtual keyboard. Hybrid attacks, tidak ada yang membatasi penyerang untuk melakukan satu jenis serangan keamanan jaringan komputer. Untuk melakukan serangan keamanan, penyerang bisa menggunakan metode serangan gabungan atau hybrid, yaitu dengan cara menggabungkan beberapa jenis serangan, baik lokal dan remote. Model keamanan internet banking. Model saat ini diadopsi dalam sistem internet banking didasarkan pada beberapa lapisan keamanan yang terdiri atas beragam solusi paralel dan mekanisme yang bertujuan untuk melindungi aplikasi, perbankan, dan data nasabah, menyediakan identifikasi, autentikasi, dan otorisasi. Di antara model keamanan internet banking adalah sebagai berikut. 1. Digital Certificate. Digunakan untuk autentikasi atau keabsahan antara pengguna dan sistem perbankan itu sendiri. Autentikasi itu tergantung pada keberadaan Public Key Infrastructure atau PKI atau infrastruktur kunci publik, dan sertifikat authority atau CA atau sertifikat otoritas yang dipercaya kepada pihak ketiga untuk membuktikan validitas seperti sertifikat digital mereka. 2. One-time password tokens umumnya digunakan sebagai autentikasi kedua yang dapat diminta dalam kondisi acak. Ketiga, one-time password cards merupakan model yang lebih murah untuk menghasilkan password yang dinamis, juga menyediakan autentikasi kedua. Namun dalam beberapa sistem perbankan, password yang dihasilkan oleh kartu OTP, one-time password, dapat digunakan kembali beberapa kali sebelum dibuang. Ini rentan terhadap serangan keamanan jangka pendek. 4. Browser protection. Pada model ini, sistem dijamin pada tingkat web browser internet yang digunakan untuk mengakses internet banking. Para pengguna browser dilindungi dari malware dengan cara memantau wilayah memori yang alokasikan oleh browser untuk mendeteksi malware dan menghalangi pencurian informasi yang sensitif seperti username dan password. 5. Virtual keyboards yang dikembangkan untuk menggagalkan penggunaan keyloggers. 6. Device registering. Metode ini membatasi akses ke sistem perbankan melalui perangkat yang belum dikenal atau terdaftar pada sistem. 7. Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart atau CAPTCHA. CAPTCHA adalah metode baru yang diadopsi pada beberapa sistem perbankan yang bertujuan untuk menangkal serangan otomatis terhadap sesi atau halaman konfirmasi pada website.
8. Short Message Service atau SMS merupakan metode yang diterapkan pada internet banking untuk memberitahu nasabah bank tentang transaksi yang sedang dilakukan melalui SMS. 9. Device Identification biasanya diterapkan bersama-sama dengan Device Registry, tetapi juga digunakan sebagai solusi yang berdiri sendiri dalam sistem internet banking yang bertujuan untuk memfasilitasi akses nasabah bank. 10. Positive Identification adalah suatu model di mana nasabah bank diminta untuk memasukkan beberapa informasi rahasia yang hanya diketahui nasabah tersebut dalam rangka untuk mengidentifikasi dirinya. 11. Passphrase. Ini adalah model keamanan berdasarkan informasi yang dimiliki nasabah bank. Hal ini biasanya digunakan sebagai metode autentikasi kedua dalam transaksi yang melibatkan pergerakan uang. 12. Transaction Monitoring. Saat ini pada sistem internet banking, masing-masing bank menggunakan teknik yang berbeda-beda, mulai dari teknik kecerdasan buatan, analisis riwayat transaksi, dan metode lain yang digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola penipuan dan transaksi perbankan sebagai pendekatan untuk pemantauan transaksi perbankan. SSL dan token. Secure Socket Layer dan token one-time password tokens merupakan bagian dari model keamanan yang sering digunakan dalam sistem internet banking oleh bank, terutama bank-bank yang ada di Indonesia. 1. Secure Socket Layer atau SSL merupakan bagian terpenting dari Digital Certificates, di mana Digital Certificate salah satu model keamanan internet banking. SSL merupakan protokol standar web yang digunakan untuk menjaga keamanan web dengan cara mengenkripsi komunikasi data antara pengguna dengan website yang diakses. Enkripsi merupakan proses pengecakan data sehingga data kita tidak bisa dibaca oleh pihak lain. Yang kedua, token one-time password tokens merupakan alat autentikasi kedua dari sistem internet banking yang berfungsi menghasilkan password untuk dipakai sebagai verifikasi transaksi internet banking, di mana bentuk dari token tersebut seperti kalkulator. Sebelum menggunakan token harus dimasukkan password untuk membuat token, jadi token menggunakan password sebelum menghasilkan password sehingga keamanan lebih terjamin. Jadi token dapat disebut alat autentikasi. Mencegah kejahatan internet banking. Dalam melakukan transaksi secara online, ada kemungkinan dibayang-bayangi oleh kejahatan online, terutama dalam melakukan transaksi perbankan menggunakan layanan internet banking. Untuk mencegah kejahatan online, terutama untuk layanan internet banking, ada beberapa cara antara lain sebagai berikut. Menggunakan komputer pribadi. Diusahakan jangan menggunakan komputer umum seperti di warnet atau rental, karena biasanya di warnet sering ditemui komputer yang sudah terpasang perangkat lunak keylogger yang digunakan untuk merekam user ID dan password. 2. Memastikan komputer yang digunakan terbebas dari virus atau malware, terutama virus trojan dan virus berbahaya lainnya yang sering mengincar data-data penting sewaktu online dengan cara memasang antivirus dan mengupdate antivirus secara berkala, karena virus selalu berkembang setiap harinya. 3. Selalu memastikan alamat website internet banking yang digunakan adalah benar dan websitenya menggunakan SSL atau HTTPS yang aktif. 4. Sebaiknya menggunakan web browser terbaru dan mengupdate web browser secara berkala, karena kemungkinan ada fitur-fitur dari internet banking tidak terbaca oleh web browser lama. 5. Selalu melakukan logout atau keluar dari sistem internet banking walaupun meninggalkan komputer cuma sebentar, karena ada kemungkinan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan sistem sewaktu meninggalkan komputer. 6. Setelah menggunakan internet banking, sebaiknya selalu menghapus atau membersihkan histori pada web browser. 7. Jangan memberitahu pihak lain tentang user ID dan password internet banking, apalagi ditulis dan ditempel di meja kerja. 8. Jangan mudah percaya dengan email yang mengatasnamakan administrator bank dan memberi embel-embel hadiah, setelah itu memberi link alamat website dan menyuruh mengklik link tersebut. Kesimpulan dan saran yang dapat diberikan dari makalah ini adalah fasilitas layanan internet banking yang diberikan kepada nasabah dari beberapa bank yang dibandingkan pada umumnya sama. Hanya beberapa fasilitas saja yang berbeda tetapi tidak terlalu prinsipil. Sedangkan untuk tampilan website dari keempat sistem internet banking termasuk user-friendly atau mudah digunakan. Setiap bank selalu memberikan layanan terbaiknya untuk nasabah
mulai dari kemudahan, kenyamanan, dan terutama keamanan dalam bertransaksi. Dari keempat sistem internet banking telah dibandingkan dapat disimpulkan bahwa semuanya memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan, terutama dari segi keamanan. Terbukti pada keempat sistem internet banking yang telah dibandingkan semua menggunakan keamanan yang berlapis-lapis, sehingga serangan atau kejahatan terhadap sistem internet banking mereka dapat terjaga dan aman. Setiap nasabah harus selalu memperhatikan dan melakukan tindakan pencegahan kejahatan internet banking karena penipuan melalui internet selalu meningkat sehingga dengan adanya tindakan pencegahan, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan online secara benar dan aman. Nasabah harus teliti sebelum menggunakan layanan internet banking, terutama masalah keamanan dari layanan internet banking tersebut. Untuk keamanan internet banking, minimal harus ada komponen-komponen keamanan sebagai berikut: 1. User ID dan password. 2. Website internet harus menggunakan SSL dan algoritma yang berlapis. 3. Autentikasi kedua sebaiknya menggunakan token. 4. Sistem dilengkapi dengan auto logout. 5. Semua aktivitas tercatat oleh sistem. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.